Pada pertemuan kali ini kita masih membahas yaitu perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945, dan kita lanjutkan materi yang kemarin yaitu sekarang bagian D, kegiatan sidang BPU PKI kedua, yaitu pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Menurut Jimli Asidik, konstitusi bukan undang-undang biasa. Konstitusi tidak ditetapkan oleh lembaga legislatif biasa, tetapi oleh badan khusus dan lebih tinggi kedudukannya. Dalam hierarki hukum, konstitusi merupakan hukum yang paling tinggi dan fundamental, sehingga peraturan-peraturan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Naskah Undang-Undang Dasar 1945 pertama kali dipersiapkan oleh BPU PKI pada masa sidang kedua tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945. Yang pertama, sidang BPU PKI tanggal 10 Juli 1945. Pembukaan sidang diawali dengan laporan Soekarno selaku ketua panitia kecil yang dibentuk di sidang pertama. Adapun dua hal yang dilaporkan Soekarno yaitu yang pertama, hasil investigasi dan usulan pendapat para anggota BPU PKI. Yang kedua, usaha mencari jalan tengah atas perbedaan pandangan golongan Islam dan golongan nasionalis. Usulan tersebut dilaporkan menjadi 9 kelompok, dan kelompok usulan yang paling banyak adalah meminta kemerdekaan secepatnya. Dalam laporannya, Soekarno juga membaca Piagam Jakarta, pembukaan hukum dasar negara yang dirumuskan Panitia 9 dan disetujui oleh Panitia Kecil. Selanjutnya, sidang BPU PKI pada tanggal 11 Juli 1945. Setelah mendengarkan pandangan dan pemikiran 20 orang anggota, dibentuklah 3 panitia kecil, yaitu yang pertama, Panitia Perancang Undang-Undang Dasar dengan Ketua Insinyur Soekarno. Yang kedua, Panitia Perancang Keuangan dan Perekonomian diketuai oleh Moh Hatta. Yang ketiga, Panitia Perancang Pembela Tanah Air diketuai oleh Abikusumo Cokrosujoso. Pada tanggal 11 Juli 1945, Panitia Perancang Undang-Undang Dasar membahas bentuk negara atau pemerintah apabila nantinya sudah merdeka. Selanjutnya, sidang menghasilkan kesepakatan sebagai berikut. Yang pertama, membentuk Panitia Perancang Declaration of Right, yaitu beranggotakan Ahmad Subarjo, Sukiman, dan Parada Harahap. Yang kedua, membentuk Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Supomo. Yang ketiga, membentuk unitarisme. Dan yang keempat, pimpinan negara di tangan satu orang, yaitu presiden. Yang ketiga, sidang BPU PKI tanggal 12 Juli 1945, yaitu berupa pembahasan lanjutan dari masing-masing panitia, dan Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar berhasil menyusun naskah rancangan undang-undang. Yang keempat, sidang BPU PKI tanggal 14 Juli 1945, pembahasan hasil kerja Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Profesor Supomo, yang tugasnya adalah khusus merancang isi pasal-pasal pada Undang-Undang Dasar yang beranggotakan 7 orang. Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar pada tanggal 13 Juli 1945 berhasil membahas dan menyepakati antara lain ketentuan tentang 1. Lambang negara, 2. Bentuk negara kesatuan, 3. Sebutan istilah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Selanjutnya dibentuk panitia penghalus bahasa terhadap rancangan Undang-Undang Dasar tersebut. Panitianya terdiri dari Husein Jajanirat, Haji Agus Salim, dan Prof. Supomo. Selanjutnya, sidang BPU PKI pada tanggal 14 Juli 1945. Kegiatannya yaitu sidang membahas tentang rancangan akhir dari pertama pernyataan kemerdekaan, lalu pembukaan yang isinya Piagam Jakarta yang memuat dasar negara, lalu pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara yang terdiri dari 42 pasal, 5 pasal masuk tentang aturan peralihan dengan keadaan Jepang, serta 1 pasal mengenai aturan tambahan. Selanjutnya, pada sidang BPU PKI tanggal 15 Juli 1945, pembahasan lanjutan tentang rancangan akhir Undang-Undang Dasar. Setelah Ketua Perancang Undang-Undang Dasar, Soekarno memberikan penjelasan naskah yang dihasilkan dan dapat tanggapan dari Moh Hatta. Selanjutnya, Supomo sebagai Ketua Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan terhadap naskah Undang-Undang Dasar
dan menjelaskan tentang betapa pentingnya memahami proses penyusunan Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, sidang BPUPKI tanggal 16 Juli 1945 yaitu menyepakati hal-hal terkait yang pertama isi naskah Undang-Undang Dasar, lalu isi usulan panitia perancang keuangan dan perekonomian, lalu isi usulan panitia perancang pembela tanah air. Selanjutnya sidang BPUPKI tanggal 17 Juli 1945 yaitu kegiatan penutup sidang. Setelah menyimak materi sebagai bahan latihan dan untuk lebih memahami serta mengukur tingkat pemahaman terhadap materi, maka kalian kerjakan tugas di bawah ini. Selanjutnya kumpulkan kepada Bapak atau Ibu guru. Jawablah pertanyaan berikut ini. Nomor 1, sebutkan 3 macam panitia kecil yang dibentuk pada tanggal 11 Juli 1945. Nomor 2, jelaskan 4 kesepakatan panitia perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 11 Juli 1945. Nomor 3, sebutkan 3 kesepakatan panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Supomo pada tanggal 13 Juli 1945. Nomor 4, jelaskan isi batang tubuh pasal-pasal hasil keputusan BPUPKI tanggal 14 Juli 1945. Sekian, terima kasih. Semoga materi ini bermanfaat. Jangan lupa bisa karena terbiasa.